wa idza ahsasta min nafsik بالتماسك عند ملاحظة عبد مسكين فعاتب نفسك وقل لها إنك تدعين معرفة الله وحبه أفلا تستحين من استجرائك عليه مع توقيرك عبدا من عباده أو تخشين الناس ولا تخشينه وهو حق أن يخشى. Apabila engkau merasakan dalam dirimu merasakan grogi, tamasuki, grogi, merasa malu, merasa secara tingkah di depan pandangan, ketika dipandang oleh seorang budak, oleh seorang hamba, bukan budak ya, hamba yang miskin, sekalipun dia raja, sekalipun dia jenderal, sekalipun dia presiden. Ketika dilirik oleh presiden, oleh kapolres, kapolda saja kamu menjadi grogi, menjadi ketakutan, maka marahilah dirimu. Dan katakan kepada dirimu, wahai diriku, engkau mengklaim, engkau mengaku kenal Allah, engkau mengaku mencintai Allah. Tetapi apa kamu tidak malu, wahai diriku? Apakah kamu tidak malu kurang ajar kepada Allah? Istijra itu kurang ajar kepada Allah, padahal kamu menghargai, menghormati, mengagungkan hamba dari hamba-hamba Allah. Apakah kamu, wahai diriku, takut manusia dan kamu tidak takut Allah, padahal Allah itu lebih berhak untuk ditakuti. Walidzalika lamma qala Abu Hurairah kaifal haya'u min Allah qala tastahi minhu kama tastahi min ar-rajuli shalih min qaumik. Oleh karena itu kejanggalan-kejanggalan pada dirimu itu sangat memalukan seperti itu ketika sahabat Abu Hurairah bertanya kepada Rasulullah bagaimana caranya bersikap malu kepada Allah. Ternyata jawaban Rasulullah SAW, kamu malu kepada Allah itu ialah kamu seperti kamu malu kepada seorang yang soleh dari kaummu, kepada seorang ustadz, seorang kiai. Kamu malu kepada kiai, malu kepada Allah itu bayangkan seperti malu kepada ustadzmu itu. Waruyam min ahlik, ada riwayat bukan min qaumik tetapi min ahlikah, dari keluargamu yang engkau segani, itu malunya seperti itu kalau kepada Allah. Amman niyatu fa'zim ala ijabatillahi ta'ala azza wa jalla fi imtithali amrihi bis salati wa itmamiha wal kaffi an nawaqidha mufsidatiha wa ikhlasi jami'i dzalika liwajhillahi ta'ala subhanahu wa ta'ala raja'an li thawabihi wa khaufan min iqabihi wa talaban lil qurbati minhu mutaqallidan lil minnati minhu bi idnihi iyyaka fil munajati ma'a su'i adabik wa kasrati isyanik. Adapun soal niat ketika mau sholat, maka kamu harus berniat untuk memenuhi panggilan Allah, memenuhi perintah Allah untuk melakukan sholat dan menyempurnakan sholat dan menjauhi wal kafih, menjauhi dari hal-hal yang membatalkan sholat, dari hal-hal yang bisa merusak sholat, dan berniat untuk mengikhlaskan semuanya itu demi Allah, demi wajah Allah, demi zat keridhaan Allah Subhanahu wa taala, karena berharap pahala Allah dan karena takut siksa Allah dan karena ingin menjadi orang dekat dengan Allah. Sambil kamu merasakan mutaqallid dan lil minnah, merasakan ada jasa dari Allah, banyak jasanya Allah yang berikan kepadamu. Apa itu jasa Allah? Biizni, sebab Allah mengizinkan kamu untuk bermunajat padahal kamu kurang ajar, padahal kamu geruak-geruak, padahal kamu tidak berakhlak mulia,
tetapi Allah masih mengizinkan kamu untuk melaksanakan sholat. Padahal kamu banyak dosamu, kasrat isyanik. Wa'azzim fi nafsika qadra munajatihi. Wanzur man tunaji, wa kaifa tunaji, wa bi'adza tunaji. Kemudian agungkan dalam jiwamu, agungkan nilai daripada bercurhat kepada Allah. Betapa sakralnya bermunajat kepada Allah, itu bayangkan dalam hatimu. Dan kamu harus merenungkan, man tunaji, siapa yang engkau curhati itu, siapa yang engkau bisiki itu, yaitu Allah. Allah itu bukan manusia biasa, Allah itu adalah Tuhan. Harus engkau memikirkan sampai ke sana. Wa kaifa tunaji, kamu harus berpikir bagaimana cara bermunajat yang baik, yang sopan. Wa bimadza tunaji, dan kamu harus berpikir juga apa yang akan saya buat munajat kepada Allah. Wa inda hadza yanbaghi ayyu ariqa jibinuka minal khajal wa tarta'ida fara'isuka minal haibah wa yasfarra wajhuka minal khaufi. Ketika engkau bayangkan semua itu, ketika engkau merenungkan semua itu, maka semestinya keningmu akan berkeringat karena rasa malu kepada Allah, dan otot-ototmu akan bergetar dari segannya kepada Allah, dan wajahmu akan menjadi pucat karena ketakutan, takut kepada Allah. Wa amma takbiru fa idza nataqa bihi lisanuka fa yanbaghi alla yukadzibahu qalbuka. Adapun takbir, memasuki takbir, Allahu Akbar, usolli fardhu zuhri misalnya, arba rakaatain Allahu Akbar, itu ketika lidahmu sudah mengucapkan Allahu Akbar, maka semestinya jangan sampai hatimu itu mendustakan lidahmu. Lidahmu maha besar, ternyata harta kekayaanmu yang maha besar. Lidahmu ngomong Allah maha besar, ternyata istrimu yang maha besar. Jangan sampai seperti itu. Di lidahmu Allah itu maha besar, maha segalanya, maha kuasa, ternyata di hatimu yang maha besar itu adalah jabatanmu. Fa in kana fi qalbika syai'un huwa akbaru min Allah Ta'ala fallahu yashhadu innaka lakadzibun. Wa in kana al-kalamu shadiqan kama syahida 'alal munafiqina fi qawlihim. Shadiqan kama syahida 'alal munafiqina fi qawlihim innahu la rasulullah. Jadi apabila di dalam hatimu itu ada sesuatu yang lebih maha besar, lebih hebat daripada Allah, maka berarti Allah telah bersaksi bahwa engkau itu berdusta, engkau berbohong. Berbohong, hanya lidahmu yang mengatakan Allah maha besar. Ternyata jabatan, kekayaan, dan wanita itu lebih besar, lebih maha besar daripada Allah. Allah akan bersaksi kamu berdusta, berbohong, karena lidahmu tidak sama dengan hatimu. Sekalipun kata-kata itu benar, Allahu Akbar benar, pengertiannya tidak ada yang lebih besar daripada Allah, itu Allah Akbar. Walaupun kata-kata itu benar, tetapi karena tidak sama dengan yang di hati, maka kamu berdusta. Sebenarnya Allah juga bersaksi memberatkan orang-orang munafik ketika mereka berkata innahu Rasulullah, innahu sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kata-kata itu benar, tetapi di hati orang munafik itu Nabi Muhammad itu adalah pendusta, bukan Rasul. Fa in kana hawaka aghlaba 'alaika min amrillahi ta'ala fa anta adwa'u lahu minka lillahi ta'ala. Faqad ittakhadtahu ilahaka wa kabbartahu. Jadi apabila hawa nafsumu, nafsu serakahmu itu adalah yang lebih menonjol daripada perintah Allah, yang lebih menonjol adalah hawa nafsu, adalah angkara murkamu daripada perintah Allah, berarti kamu lebih taat
lebih taat pada nafsu, pada hawa nafsu daripada kamu taat kepada Allah. Kalau sudah demikian, faqad takhadahu ilahan, berarti nafsumu, hawamu menjadi Tuhanmu. Kau buat hawamu itu adalah sebagai Tuhanmu, dan hawa nafsumu kamu agung-agungkan. Fayushiku ayakuna qauluka Allahu Akbar kalaman bil lisani al mujarrad. Jadi kata-kata kamu Allahu Akbar ketika mau sholat itu adalah kata-kata dengan lidah semata, mujarrad. Lidah semata, tidak tembus ke hati, karena hati itu bukan Allah yang maha besar, tapi jabatan, tapi uang. Waqad takhallafa al-qalbu an musa'adatihi, sedangkan hati tertinggal. Hati ketinggalan membantu apa yang diucapkan oleh lidah. Lidah Allahu Akbar, tetapi hati tidak ikut Allahu Akbar. Hati adalah al-malu akbar, uang adalah maha besar, kata hatinya. Lidahnya saja yang Allahu Akbar, tidak didukung oleh hati, tidak dibantu oleh hati. Fama a'dhamal khadara fi dzalika laula taubatu wal istighfaru wa husnul dhanni bi karamillahi ta'ala wa afwihi. Jadi hampir saja kata-kata kamu Allahu Akbar itu adalah sebuah ungkapan, suatu ucapan dengan lidah. Salah ya. Fama a'dhamal khadar, berapa mengerikan, betapa besar resikonya mengatakan Allahu Akbar di lidah. Hatinya tidak Allahu Akbar, tapi uang akbar. Seandainya tidak ada taubat yang engkau lakukan, seandainya tidak ada istighfar yang engkau lakukan, tidak ada husnudzon, berbaik sangka kepada kebaikan Allah dan ampunan Allah. Wa amma du'aul istiftahi fa awwalu kalimatihi qauluka wajjahtu wajhiya lilladzi faddara as-samawati wal arda. Adapun doa iftitah, istiftah atau iftitah, itu kata-kata pertama dari doa iftitah adalah inni wajjahtu wajhiya lilladzi faddara as-samawati wal arda. Sesungguhnya saya hadapkan diri saya kepada Tuhan yang menciptakan langit-langit dan bumi-bumi. Walaisal muradu bil wajhi al wajhal dhahirah. Fa innaka innama wajjahtahu ila jihatil qiblati wallahu subhanahu wa ta'ala yataqaddasu an tahuddahul jihadu hatta tuqbila biwajhi badanik alaihi. Yang dimaksud wajjahtu wajhiyah, saya hadapkan wajahku, itu bukan wajah zahir, bukan wajah fisik yang ada hidungnya, ada mulutnya, ada kupingnya, itu bukan itu. Sebab apa? Sebab wajah yang wajah yang fisik itu hanyalah engkau hadapkan kepada Ka'bah, kepada arah kiblat, ke barat kalau di Indonesia. Sedangkan padahal Allah itu jauh, mustahil dibatasi oleh arah, oleh mata angin. Allah ada di barat, Allah ada di timur, kata orang Mesir. Kata orang Yaman, Allah ada di utara. Tidak, Allah itu maha suci atau jauh daripada batasan ruang dan waktu istilahnya. Sehingga kamu menghadap Allah dengan wajah fisikmu, bukan wajah hatimu. Tidak seperti itu artinya wajah itu. Saya hadapkan wajahku kepada Tuhan, bukan itu, tetapi saya hadapkan ruh saya, jiwa saya, bukan wajah yang ada mata dan mulut hidung itu. Wa innama wajhul qalbi huwa alladhi tatawajjahu bihi ila fadhilis samawati wal ardi. Jadi wajah itu adalah wajah hati, bukan wajah fisik, tetapi wajah hati itulah yang kamu buat berhadapan, yang buat kamu berhadapan dengan pencipta langit dan bumi. Fandur ilaihi amutawajjihun huwa ila amanihi wa hammihi fil baiti
Huwa amutawajjihun huwa ila amanihi wa hammihi fil baiti ila amanihi wa hammihi fil baiti suqi muttabi'un li syahwati aw muqbilun ala fadlis samawati. Maka kamu amati. Kamu harus renungkan. Itu kamu ngomong wajah tu wajhiyah itu renungkan. Renungkan apakah wajah hatimu itu menghadap kepada keinginannya, ambisi-ambisinya dan pikiran-pikiran yang di rumah, di pasar, tukunya apakah laku apa tidak, apakah hujan apa tidak, apakah wajah hatimu itu mengikuti nafsu-nafsu, syahwat-syahwat, ataukah wajah hatimu itu berhadapan dengan Tuhan pencipta langit dan bumi. Wa iyyaka an takuna awwalu mufatahatika lil munajati bil kadzibi wal ikhtilaqi. Jangan sampai kamu itu mula-mula kamu memulai munajat itu kamu awali dengan berbohong, dengan berdusta dan ngarang-ngarang dan berbuat kedustaan, kebohongan. Jangan sampai awal-awal sholat sudah berdusta. Wajah tu wajhiyah ternyata tidak menghadap kepada Allah, menghadap ke pasar, menghadap ke bisnisnya, hatinya. Jangan sampai awal bermunajat kamu itu sudah kamu awali dengan berbohong dan ngarang-ngarang. Wala yansirifal wajhu ila Allah Ta'ala illa bin sirafihi amma siwahu. Dan wajah hati itu tidak mungkin akan berhadapan dengan Allah kecuali ketika wajah itu sudah berpaling meninggalkan sesuatu selain Allah. Itu baru menghadap kepada Allah. Fajtahid fil hali fi sarfihi ilaihi, maka berusahalah seketika itu juga, seketika kamu sholat itu berusahalah agar wajah hatimu itu berhadapan dengan Allah beneran. Wa in ajazta anhu ala dawami falyakun qauluka fil hali shadiqan. Apabila kamu tidak mampu selamanya hatimu dari Allahu Akbar sampai Assalamualaikum selalu berhadapan dengan Allah, tidak mampu pasti membayangkan uang, membayangkan bisnisnya misalnya, maka apa? Maka harus kata-katamu saat Allahu Akbar, saat ini wajahtu itu benar-benar jujur. Walaupun ketika ruku, ketika i'tidal, ketika sujud kamu membayangkan ke yang lain Allah, itu anggaplah wajar. Yang penting ketika wajah itu kamu jujur, bukan di lidahmu saja berhadapan dengan Allah, tapi juga hatimu. Fil hal wa idza qulta hanifan musliman fayanbaghi ay yakhdara bibalika annal muslima huwa alladhi salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Ketika kamu mengucapkan hanifan musliman, di doa iftitah adalah hanifan musliman, hanifan dengan cenderung pada agama yang murah, musliman, dalam keadaan saya ini muslim. Itu harus terbayang di dalam hatimu, bahwa muslim itu adalah orang yang mana orang muslim yang lain terhindar, selamat dari omongannya, dari gunjingannya, selamat dari tangannya, tidak dipukuli, tidak diganggu. Itulah muslim. Harus bayangkan seperti itu. Saya ini tukang gunjing orang apa tidak? Tukang ngumpat orang apa tidak? Kok saya bilang muslim padahal saya tidak muslim. Muslim itu ialah orang yang tidak mengganggu orang muslim yang lain dengan lidahnya, dengan tangannya. Saya kok ngomong musliman.
Padahal saya tidak muslim. Saya suka nyakiti orang lain. Harus bayangkan itu. Fa illam takun kadzalika kunta kadziban fajtahid fi an ta'zim alaihi fil istiqbali wa tandama ala ma sabaqa min al ahwali. Apabila kenyataannya kamu tidak demikian, ternyata kamu tidak muslim keseharianmu, kamu selalu ngomongin kejelekan orang lain, kamu selalu mukul-mukul orang lain, tetapi di lidahmu ketika doa iftitah hanifan musliman, maka berarti kamu berdusta, berarti kamu berbohong kepada Allah. Maka kalau demikian maka berusahalah, fajtahid, berusahalah agar kamu berencana untuk benar-benar muslim ke depannya. Fil istiqbali, ke depannya saya tidak akan ngomongin orang lain lagi. Kedepannya saya tidak akan merampas, mengambil, mencuri barang orang lain lagi. Dan kamu berencana untuk menyesali kelakuan-kelakuan yang sudah lalu dari kelakuan jahatmu itu. Wa idza qulta wa ma'ana minal musyrikin fakhtur bibalika asyirkal khafiyyah. Fa inna qawlahu ta'ala faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada, nazala fi man yaqsidu bi ibadatihi wajhallahi ta'ala wa hamdan nasi. Ketika kamu di doa iftitah itu membaca wa ma'ana minal musyrikin, saya tidak termasuk orang-orang yang musyrik, orang-orang yang menyekutukan Allah. Itu ketika kamu membaca itu, bayangkan di dalam hatimu apa itu syirik khafi, persekutuan, menyekutukan Allah, syirik yang lembut, syirik yang tidak terang-terangan. Kenapa harus bayangkan itu? Sebab Allah, firman Allah faman kana yarju itu, barang siapa berkeinginan, berharap akan bertemu dengan Tuhannya, maka beramallah dia dengan amal yang soleh dan jangan sampai menyekutukan kepada siapapun dengan ibadahnya dia kepada Tuhannya. Itu ayat itu, sababun nuzul ayat itu adalah tentang orang yang niatnya beribadah kepada Allah itu ada dua. Ada niat wajah Allah, ingin ridha Allah. Yang kedua hamdan nas, ingin disanjung manusia. Itu kamu seperti itu apa tidak? Maka bayangkan itu ketika kamu membaca wa ma'ana minal musyrikin. Wa kun hadiran musyfiqan min hadza syirki wastash'ir al khajalata. Wastash'ir khajalata fi qalbika in wasafta nafsaka bi annaka lasta minal musyrikin min ghairi bara'atin an hadza syirki. Dan apa ini? Dan kamu harus hati-hati, hadiron. Kamu harus waspada. Kamu harus mencemaskan akan terjadinya syirik yang lembut ini terjadi pada dirimu. Dan rasakanlah rasa malu. Munculkan rasa malu di dalam hatimu kalau kamu menerangkan dirimu adalah engkau adalah tidak termasuk orang yang musyrik. Tanpa menjauhi dari syirik yang samar ini. Fa inna isma syirki yaqa'u 'ala al-qalili wa katsir minhu. Sebab kata-kata syirik itu bisa ada syirik sedikit, ada syirik yang banyak. Ya. Ada syirik yang banyak. Lebih-lebih syiriknya orang Wahabi hanya kuburan saja, hanya tawassul saja. Syirik itu banyak sekali, ya. Fa idza qulta mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin fa'lam wallahu alam.